Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irwan Kurniawan. Oke, kali ini saya akan mereview ini ya. Salah satu kolibri juga breedingan saya. Alhamdulillah baru pertama kali breeding ya, dan alhamdulillah juga langsung jadi. Ini jenis kolibri Elape Taeniura, yaitu ular gua ini teman-teman. Alhamdulillah udah menetas ya. Saya baru pertama kali ini saya breeding ya, dan baru pertama kali saya keep indukannya ya. Ternyata lumayan agresif ya indukannya ya. Ya memang dari tangkapan liar ya. Coba kita lihat ini teman-teman. Wow, ini udah tak diemin di sini, udah menetas sih sebenarnya sih. Cari waktu aja sih biar saya bisa ngonten lagi ya gitu. Soalnya kan jarang-jarang ini ya ngonten, dan cari waktu yang luang kayak gitu susah banget. Ini saya mau tak buka ya ini. Ini salah satu jenis colubrid ya, namanya sering disebut ular gua ya, karena habitatnya itu sering di sering di gua-gua ya gitu ya, bebatuan ya guys. Dia makannya itu ya sama seperti kolibrid yang lain, seperti ya tikus, disebut juga ini rat snake juga sih ya gitu. Kalau di gua mungkin kelawar ya gitu. Memang ini agak cepet juga, kalau misalkan kaget itu kayaknya cepet juga larinya ini. Ini teman-teman, coba lihat ini tuh. Oh, kayaknya wow, ya kan dah masuk. Hey, hop. Hop. Ya, larinya gesit banget. Dibanding jali mungkin ini lebih gesit ya. Baru pernah biara juga sih saya, dan ini baru pertama kali breed langsung jadi. Alhamdulillah karakternya lumayan. Wow, saya ambil satu dulu. Ayo, siapa yang mau keluar? Oh, kamu dulu. Oke, kamu dulu. Oke. Ya, ini dia teman-teman. Ini dia. Taeniura, ular gua. Ini salah satu ular cantik juga ya, colubrid yang bisa dipiara di rumah teman-teman buat ini ya, penghias ruangan. Ini kalau di Jawa itu seperti gonyosoma ya. Ini semi arboreal sih, semi arboreal. Kalau gonyosoma itu kan ini ya, di pohon ya, lebih dominan di pohon. Kalau ini semi arboreal, biasa ya di tanah, di pohon, di batu-batu kayak gitu teman-teman. Nah, uniknya ini ada garis tengah di punggungnya, strip dari kepala sampai ekor ini teman-teman, dari kepala sampai ekor. Nah, ini perawatannya cukup mudah sih. Untuk ular-ular kayak gini perawatannya tinggal dikasih tikus saja ya. Kalau ukuran segini ya paling pinggis mencit kayak gitu ya. Terus ingin di akuarium kecil kasih batu sama ranting ya gitu, bagus, cakep nih teman-teman, bagus. Ini enggak sebesar kayak gonyosoma ya, ini agak lebih kecil sedikit, mungkin bisa sampai sebesar kayak gonyosoma, cuman ini lebih ramping teman-teman. Gonyosoma juga ramping sih karena emang dia kan arboreal ya, di pohon kayak gitu, jadi dia agak nggak terlalu kayak jali. Kalau gini kan nih teman-teman, bagus ya motifnya, strip.
Ini tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, di sana banyak. Kalau di Jawa nggak ada. Kalaupun ada itu ya paling lepasan atau hasil ternakan, gitu. Ini teman-teman, cantiknya ular kolubrid asli Indonesia. Ini ular gua ini teman-teman. Bagus juga buat ini display di rumah gitu. Kalau udah di tangan ini anteng juga sih kayak gitu loh. Jadi nggak selalunya dia agresif, nggak selalunya dia galak ya. Kalau udah di tangan anteng juga ini teman-teman. Cakep juga ini buat piaraan. Baru pernah lihat sih, alhamdulillah jadi juga ya gitu. Oke, ini kemarin bertelur 6 ya, 6. Cuman ini telurnya tinggal 5 butir, dan yang menetas ada cuma 4, dan 1 nggak tahu ini jadi atau enggak. Coba buka aja ya, soalnya ini udah lama ya, kemungkinan ya nggak tahu juga sih. Ya, coba dimasukkan dalam dulu. Kita buka yang belum menetas ini. Coba saya sobek pakai kuku aja. Oh ternyata udah nggak jadi. Wow, sebenarnya bagus sih, udah jadi ular, cuman udah masih hidup atau mati ya. Hai, oh ternyata nggak terselamatkan teman-teman, nggak terselamatkan. Udah, namanya juga seleksi alam ya. Seleksi alam, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang cuman bertahan hidup berapa jam, ada yang kurang beruntung tubuhnya, yang kurang sempurna ya, seperti itulah. Jadi kesimpulannya adalah kalau breeding itu enggak ibaratkan kita berpikir 100% pasti jadi seperti itu ya. Jadi ada suka dukanya lah ya gitu. Yang pertama, kalau misalkan kita niat breeding, itu yang pertama memang ya, kalau kita pair ya jantan betina, belum tentu jantan betina itu cocok. Biasa saja si betina nggak mau atau jantannya nggak mau kayak gitu. Ya itu salah satu. Dan keduanya, kalau misalkan udah ngelok, udah jadi nih, belum tentu ular itu bisa nelor atau mau nelor. Nah itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan udah nelor, itu belum tentu telurnya itu bagus. Lah, belum tentu bagus ya, bagus semua atau bagus bagian atau ya jelek semua. Ya kayak gitulah namanya breeding ya. Jadi nggak tentu ya gitu. Kalau misalkan telurnya bagus, belum tentu menetas semua. Kalau kayak gitu, kalau sudah sampai seperti itu, ya paling sebagian hidup, paling sebagian nggak jadi ya gitu ya. Kalau misalkan netes semua, itu belum tentu survive semua. Bisa saja ada yang mati, ada yang minus dan sebagainya, ada yang udah hidup, udah bagus, ada yang nggak mau makan lah, susahnya di situ. Itulah suka dukanya breeder teman-teman. Jadi nggak segampang yang teman-teman lihat, teman-teman dengar dan dilihat manis ya gitu, enggak sih ya. Kalau saya pribadi ya, saya sih menikmati aja, walaupun jadi nggak jadi, saya asik-asik aja sih teman-teman ya gitu. Jadi namanya juga belajar ya, kita berusaha, Tuhan yang menentukan, seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang
baru mulai belajar ataupun niat belajar, jangan putus asa, jangan melihat kegagalan orang-orang teman-teman, tapi lihatlah orang-orang yang udah sukses berkali-kali jatuh bangun sampai sekarang mereka udah berhasil dan jaya menjadi breeder besar dan ternama. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin ternak di bidang reptil. Oke, sama saya Irwan Kurniawan, tetap di Reptil Zone.